Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa ala ummatihi ila yaumil qiyamah amma ba'da. Jamaah yang kami hormati, alhamdulillah setelah kemarin bahas masalah doa iftitah, cuma pembukaan. Iftitah itu pembukaan itu pemasrahan diri secara total, iftitah. Maka perbedaan iftitah ya nggak usah kita perdebatkan, mana sing ini wajah tuh, sing wajah tuh tok kadang-kadang. Wow ya bukan sunatan tok. Sing penting bukan apa isine iftitah, nah pemasrahan diri kepada Allah, karena kita itu benar-benar lemah, bodoh dan hina. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi intinya adalah itu. Nah setelah iftitah berhenti sebentar, terus ta'awudz. Kita baca ta'awudz pun ya Arab a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya monggo. Yang wis masyhur Arab sesuai ayat Allah, Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun, ya monggo. Tapi niatnya ketika kita ta'awudz karena taat perintah Allah, Qur Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Tapi kan jebak-jebakan setan wis ya. Sing ana 7 jebakan, dan setan ngule masuk nggodak menungso itu mau lewat satu lewat jaro majrodam, yang kedua lewat hati. Nah nek mau ketika ditarik mendhuwur timbul ujub takabur, tarik ke kanan hubul jah derajat cinta dunia tidak derajat, tarik yang kiri iri dengki, tarik ke bawah ora yakin yang Gusti Allah, sehingga aku kudu berwasilah. Nek ora wasilah ora tekan. Nah iki mungkin termasuk tarik nang kiri nang iblis no mau. Nah, kita kudu mengenal iblis. Nah, orang kenal ya kejebak nang iblis. Jadi orang pede lah mungkin cara tarik ke bawah iki nang iblis, kita ora pede mau. Ya ora kita wong awam ya kudu wasilah nang ora tekan kepada Allah. Nah, inilah sing kita udari, kita lepaskan hal-hal tersebut. Maka dari itu ya kita tetap setiap gerakan, setiap rukun, setiap sunat itu ada syariat toreko hakikat. Ya. Jadi syariat raga toreko aku takbiratul ihram, itu pengakuan kita atas Maha Agung aku, karena aku menghadap. Tadi ketika bibir mengucap Allah Akbar, arti yakin yen Allah iki bener-bener maha, karena aku wis menghadap yang Gusti Allah. Mulane ketika arep salat ya labbaik wis mau. Sebab salat merupakan undangan. Nah, setelah iftitah ini kemarin secara detail isinya seperti itu, pemasrahan diri kepada Allah. Nah, itu ta'awudz. Ta'awudz itu masih termasuk iftitah, pembukaan. Karena tanpa pitulungnya Gusti Allah kita tidak akan bisa lepas, tidak akan mampu untuk melawan iblis. Boro-boro iblis nafsu kita sendiri pun kita tidak akan mampu. Nah. Cuma nang kono iki mau kenapa salat kok wajib berwudu? Karena dengan berwudu janjine Allah kita nang bisa surat Al-Anfal 11, yaitu sing artinya Allah nurunkan air dari langit untuk membersihkan dirimu, membuang gangguan syaitan, menguatkan batin, serta Allah membimbing langkah-langkahmu. Maka dari itu ya maaf, setelah tafakur sekian lama, kenapa kadang-kadang masih kejebak nang iblis? Karena ketika kita makan dalam keadaan maaf ora wudu, itu tetap darah itu akan timbulnya nafsu sing dhuwur, sing wasane.
Tapi nek dalam keadaan kita setiap makan itu berwudu, walaupun panganannya halal, tapi nek dalam keadaan wudu, maka si darah itu akan ikut zikir kepada Allah, sehingga iblis tidak masuk. Itulah hikmahnya kenapa kita ketika akan makan itu dianjurkan untuk berwudu. Jadi supaya hati itu benar-benar dijaga nang Gusti Allah. Neng ora, ya ngono nek ora, maaf ya, sehingga ketika rasa enak tanduk itu kan karena nafsu kita. Tapi nek ketika kita dalam keadaan armadang, maaf, makan wudu disit, itu kita ketika bener tuh wis, itu langsung berhenti. Spontanitas, Allah yang memberhentikan, bukan kita. Allah yang memberhentikan. Mana mau dedek, mana malah kayak nah, itu hikmahnya. Supaya kita akan lebih khusyuk. Mana sebab nek ora ala seorang andal. Nah, setelah ta'awudz, oleh ta'awudz pun karena bakti, karena taat kepada Allah, perintahnya Allah, waqul rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayat. Itu dawuh Gusti Allah, suratnya golate masing-masing. Nah, itu Fatihah. Nah, Fatihah itu adalah ringkesan dari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu, isinya Al-Qur'an menceritakan bahwa kejadian berdirinya alam, termasuk berdirinya kita ketika sholat, atau kejadian kita, alam seisinya kabeh, seluruh alam, termasuk surga, termasuk neraka, itu Allah yang menciptakan, Allah yang ngatur, Allah yang menentukan, dan semua akan kembali kepada Allah. Itu sebab kehendaknya Allah. Makanya bismillah, sebab kersane Allah, bi sebab aku Allah, bi kana makana yakunu mayakun, sebab aku Allah, apapun yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Wis ngono ke mau ya. Ya kabeh sebab kersane qada-qadare Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah nangkone itulah isine bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Ar-Rahman. Nah, kenapa bismillah termasuk ringkesannya Fatihah? Ar-Rahman iku maha welase Allah. Welase Allah itu nyumrambai seluruh umat makhluk. Arab Islam, Arab ora, Arab kafir. Nah, nek Ar-Rahman itu mencakup seluruh umat. Nek Ar-Rahim itu khusus bagi wong Islam. Nah, cuma ketika kita makan itu Ar-Rahman Gusti Allah nyambung ora karo Ar-Rahim. Nek nyambung karo Ar-Rahim, mestinya ketika kita makan sebatas maaf kebutuhan kita. Tapi nek orang nyambung ya nuti nafsu sing ben. Boleh beda kena. Paham niku. Nah, kenapa nek maaf arep kita makan dianjurkan supaya berwudu. Men Allah itu mau apa kehendaknya Allah, Allah sing akan memberikan kita keberkahan panganan nang raga, akan menjadi sehat dan lain-lain, terutama sehatnya hati. Lah ketika makan kita nyambung Ar-Rahmanir-Rahim, maka makanan itu benar-benar jadi ibadah, dan darahnya pun itu tetap akan dari darah melu zikirnya Gusti Allah. Karena dari awal kita makan jadi kategori nang kono iki maaf, pae khusuk urung salate nang manganmu, daharmu, makanmu khusuk enggak? Kuwi barometermu. Ketika kamu makan rasa enak nambah, maaf, ora bakal khusus salate. Wis ono bae. Tapi nek wong sing khusus salate, otomatis ketika makan sebatas benenet cukup berhenti. Walaupun isi rasa enak kan. Aduh ya kayak gue nanti. Ya nanti kayak gue cuma pelajaran. Yes ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kabeh Allah yang menciptakan, mulane apapun karena kabeh Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan, Allah yang maka itu puji, yang berhak dipuji cuma Allah. Cuma kita memuji Allah nangane alhamdulillah itu bisa kita muji kalau kita merasa diberi oleh Allah. Bisa kita muji pada matur nuwun, ucapan terima kasih kepada seseorang kalau kita merasa diberi sesuatu. Begitupun kita muji nek sesama manusia, ucapan terima kasih, nek kepada Allah syukur, ya. Mulane ya syukur karo manusia, ya syukur karo Allah.
Kenapa alhamdulillah? Maksudnya segala puji bagi Allah. Allah sing punya sifat sing mengatur kita, mencukupi kita, menyehatkan kita, menyelamatkan, itulah bisa nih kita muji. Mana Rabbil Alamin sing menguasai seluruh alam. Ngaku enggak? Sama nih mau. Sebab ning Fatihah yang kau ora kita enggak merasa Allah yang menguasai, maaf, rukunnya pun ora bakal khusyuk. Jadi kita Fatihah itu harus benar-benar mengakui bahwa kita diatur oleh Allah. Dengan ketentuan-ketentuannya Allah, apa hukum-hukum dalam Al-Quran ya mau. Nah kita itu ya Allah pun meridhoinya. Sesuai dengan Rabbil Alamin. Nah ketika Allah maaf mencukupi badan, menyehatkan badan, menggerakkan itu Ar-Rahman. Ketika Allah memberi keimanan kepada kita, menyehatkan batin, menyelamatkan, itu Ar-Rahim ya Allah. Ar-Rahman kanggo seluruh umat, termasuk wong Islam wong kafir. Nah, Ar-Rahim khusus orang Islam. Ar-Rauf khusus para kekasih Gusti Allah. Ar-Rauf. Wes. Mulane Ar-Rahmanir Rahim di ayat yang ketiga itu kuwi nang kono wis menyampur. Allah nyampur manunggal muhid karo seluruh alam itu Rahman, Allah manunggal muwahid, menyatu dengan ruh-ruh suci, ruh-ruh sing dikehendaki itu wahid. Nek orangnya jenengane muwahid wonge. Si A wonge atine madhep nyang Gusti Allah, atine manunggal. Lha iku orangnya muwahid, Allah al-wahid. Gitu aja. Wis. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai kapan? Emang. Ya nang kono iki mau muwahhide Gusti Allah nang donya, itulah sehingga perjalanan-perjalanan itulah Malik zat sing nguasai yaum hari-hari din agama. Nang secara umum sampai hari kiamat. Nang kono ya maksudnya Allah lah yang menguasai hari-hari pergerakan kita. Itu namanya agama. Jadi pergerakan kita itu namanya agama. Karena kono sing ngaku Gusti Allah, ana sing ngaku apes, itu ya hak masing-masing. Mana la ikraha fiddin, orang ana paksaan masalah agama. Dan Allah kabeh atas izin Allah. Allah ngizini. Arab agama Kristen, Yahudi, Nasrani, Buddha, Allah ngizini. Dan ketika saking yakine, maka Allah pun nyembadani. Cuma yang diridhoi adalah Islam. Wes ya. Maka ketika Allah mengizini, kenapa kita harus memusuhinya? Itu pun atas izin Allah. Ya sama maring iblis. Iblis pun seperti itu atas izin Allah. Malah kenapa kita harus membencinya? Begitupun ada di luar Islam. Kenapa kita harus membencinya? Atas izin Allah. Iblis pun atas izin Allah. Kenapa saya membaca ta'awud? Karena itu perintah Allah. Itu aja. Taat maring Gusti Allah. Nah setelah Maliki Yaumiddin, sehingga ketika Allah membimbing raga, iya kana butuh, ya Allah, nenang umum hanya kepadamu aku menghamba. Menghamba itu maksudnya raga badan. Maksudnya apa? Hanya kepadamu ya Allah aku pasrah. Nek dari awal kita mulai iftitah. Wa iya karena ihalah hanya engkau lah yang memberikan pertolongan kepada. Nah setelah kita pasrah maka Allah akan menolong. Setelah kita pasrah maka Allah iya karena stain. Nah kalau pasrah orang ditulung. Itu mau. Engkau patrapannya kalau ruku, awas. Jadi wis gandeng. Nah ketika Allah bimbing kedua-duanya raga dan batin, jasad dan batin, lahir batin, maka ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, engkau lah yang membimbing kami. Kenapa enak kami? Nah untuk diri pribadi, ya lahir, ya batin, ya otak, ya hati, ya korin, ya sukma, ya ruh. Ama ihdina, ya Allah, engkau lah yang membimbing kami maring dalan pada dalan sing lurus, sing benar ya mau. Yaitu murni, maaf.
Dalan apa? Ya dalan ya Allah sing dini. Punya tujuan enggak punya tujuan wong Gusti Allah sing bimi ya karep kersane Gusti, kehendake terserah Gusti Allah. Jadi kita tidak punya tujuan monggo dalam ihdinas siratal mustaqim. Udah biar Allah yang membimbing. Mau dikemanakan terserah Allah. Yang penting dalam keadaan ada dalam kasih sayang Allah. Udah. Abdul lebok neraka ya karep, abdul surga ya bodoh-bodoh, monggo lah. Yang penting aku dalam kasih sayang, dalam ridhomu ya Allah. Udah. Nang neraka pun namanya ridhone Gusti Allah ya ora panas macam ridhone Allah. Nang dunia contoh, walaupun saya di penjara, nang LP, apa mau, tapi karena ridho pemerintah saya ke lembaga pemasyarakatan karena harap jemput, karena harap apa mungkin mau besuk, ya kita nggak sengsara. Atau mungkin si sipir penjara, sipir LP itu mau dia pasang, ya enggak karena dia ridho pemerintah. Apa dia hina? Ya enggak, wong dia memang pegawai kok. Itulah. Nah, tapi di penjara apa yang LP karena maaf kriminal ya lain masalah. Begitupun seseorang neraka karena dosa, ya maaf ya panas. Sama nang dunya wis. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Jadi monggo kersa Gusti ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu seperti jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa sing diberi nikmat? Sing ikhlas ridho maring Allah. Pasrah monggo kersa. Totalitas. Ya, karena apa? Aku nggak mampu. Aku nggak ngerti, aku nggak mampu. Tanpa pertolonganmu, tanpa kasih sayangmu, tanpa bimbinganmu. Saya tidak tahu mana yang lebih hak, mana yang hak. Kecuali dengan engkau lah yang akan menjelaskan.